ketika gue kecelakaan harus 3 bulan bed rest. Rasanya bayangin lah ya. Gila. Kayak sedih banget, bahkan itu sampai hampir fase depresi. Bangun cuma buat makan, nonton anime, tidur. Selama setengah bulan gue kayak gitu cuy. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, sakitnya tuh namanya EDH atau epidural hematom. Jadi ada darah di otak kayak gitu. Jadi nggak boleh gerak-gerak selama 3 bulan. Gara-gara kecelakaan ya, jadi dapat berkah dong. Berarti kecelakaan lagi aja gimana? Bener dong. Iya, kalau nggak meninggal. Nah, tapi kan lu kan penulis buku gitu ya, Ren. Kita nih sama-sama penulis buku, tapi gitu. dia lebih gokil lagi cuy. Gue ngeliat, wah di Instagramnya tuh tulisan semua gue sampai, ya Allah Ren, pusing gue baca Ren. Nggak usah dibaca. Terlalu normatif dan Lu tapi bukan pasar gua. Iya, bukan karena pasar gue yang TikTok gitu. Iya. Enggak lah, gue suka aja untuk menyemangati ya, untuk apa namanya, self improvement lah. Tapi untuk menulis buku gitu ya, kan gue juga menulis, cuman kelas 3 SMP. Buku lu tentang apa sih? Tentang novel, tentang kehidupan juga, Cinta. cuman cinta kayak bisnis. Oke. Nah kalau lu tentang apa sih, Ren? Jadi buku gue tuh kan namanya Artistika Manusia Seutuhnya ya. Jadi gue tuh kayak menghimpun kisah-kisah dari hidup gue. Menghimpun dong bahasanya. Mengumpulkan. Lu gaul sama bapak-bapak semua ya kayaknya. Menghimpun tuh bukan bahasa bapak-bapak cuy. Menghimpun tuh Tapi bahasa sastra. normatif banget. Ya. Himpunan, kumpulan, kan lebih enak kumpulan. Ya, Kayak lebih enak anak muda. Lebih indah aja sih. Intinya kisah-kisah dalam hidup gue, terus gue bikin alur. Istilahnya kayak gimana caranya gue bisa berubah gitu dari orang yang dalam artian dulu mungkin nggak memikirkan orang lain sama sekali, anak nakal gitu, bisa jadi orang yang minimal jadi nggak nakal sama lebih bisa meningin orang lain gitu. Ya kasarannya kayak gitu. Bahkan Instagrammu udah lumayan nih followersnya ya. Karena update terus. Gue nggak ngerasa sih sebenarnya. Jadi mungkin bedanya orang-orang yang viralnya cepet gitu sama yang pelarian tuh nggak kerasa. Gue tuh ya dulu kayaknya pas mulai ya 200, terus 300, 400 tuh 1000, 2000. Jadi kayak ya udah, gue nggak pernah ngerasa ada peningkatan yang cepet kayak gitu lah, pelan-pelan gitu. Jadi gue nggak ngerasa juga. Jadi malah gue nganggapnya kayak istilahnya kayak gue tuh update konten tuh rutin gara-gara biasanya tuh kalau nggak update tuh dicariin kayak gitu. Biasanya di PM. Jadi kayak kalau Gasan juga subscriber juga kayak gitu ya, kayak nyariin nih kemana kayak gitu. Jadi ya udah punya sesuatu yang loyal kayak gitu kan, udah punya pasar yang loyal. Jadi kayak ada tanggung jawab sendiri kayak ngasih manfaat buat mereka yang udah percaya sama kita. Nah Ren, tapi boleh ceritain nggak sih perjalanan lo menulis buku ini berapa bulan, terus gimana gitu? Jadi tuh singkat cerita, gua tuh dulu zaman semester akhir gitu, pas skripsian gitu ya, itu gua kecelakaan cuy. Literally kecelakaan di dekat kosan. Itu gua harus dirawat 3 bulan. Jadi gua tuh nggak bisa kemana-mana selama 3 bulan. Jadi gua tuh dulu ya pas di kuliah itu dikenal sebagai orang yang ikut 1000 organisasi. Jadi ikut BEM dan lain-lain. Jadi kayak nggak pernah di kos, selalu di sekre tidurnya gitu. Maka dari itu ketika gue kecelakaan harus 3 bulan bed rest. Rasanya bayangin lah ya. Kayak sedih banget, bahkan itu sampai hampir fase depresi. Bangun cuma buat makan, nonton anime, tidur. Selama setengah bulan gue kayak gitu cuy. Itu udah, kalau kata teman-teman gue udah, Ren, gue jangan depresi Ren, kayak gitu. Sampai ya istilahnya kayak dimarah-marahin sama teman-teman, terus mencoba bangkit. Gue nyari kegiatan kayak gitu. Gue ngapain nih? Kepikiran salah satu, gue sering nulis gimana kalau gue istilahnya gue kolaborasikan, gue himpun, gue bikin alur jadi sebuah buku. Dan selama gue sakit 3 bulan itu, gue bisa nyelesain buku itu. Tapi emang nggak ngapa-ngapain sih, di kosan doang nggak ngapa-ngapain ya bisa kan. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, sakitnya tuh namanya EDH atau epidural hematom. Jadi ada darah di otak kayak gitu. Jadi nggak boleh gerak-gerak selama 3 bulan. Gara-gara kecelakaan ya, jadi dapat berkah dong. Berarti kecelakaan lagi aja gimana? Bener dong. Iya, kalau nggak meninggal. Tapi istilahnya ambil positif, bawa minus aja ya. Jadi hikmahnya gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah kecelakaan atau gimana, nggak semua yang buruk, itu kan ujian. Jadi pengen ditimpalin lah sama Allah, lu sanggup nggak istilahnya kan. Terus apa dampaknya kalau kalian ngeliat sakit-sakit doang terus malah depresi, bisa gimana tuh. Makanya dia ngambilnya positif. Ini poin banget sih emang Naran. Dari buku gue tuh gue belajar satu hal sih. Dari kecelakaan misalnya, bukan dari buku. Dari kecelakaan tuh gue belajar satu hal. Dikit banget belajarnya, jadi nggak usah dibeli deh buku gue aja. Gue
menciptakan satu kalimat yang sering gue bilang ke teman-teman adalah ketika Tuhan nyuruh lu buat jatuh, berarti di bawah sana ada sesuatu yang bisa membuat lu meloncat lebih tinggi. Ketika Tuhan menyuruh lu mundur, berarti di belakang sana ada busur yang membuat kamu bisa melesat lebih jauh. Jadi kayak ya gue kecelakaan bisa dapat sesuatu kayak gitu. Kayak lu itu tukang gombal gitu ya. Dulu jago cuy, gue SMA jago cuy. Aduh. Apa ya istilah sastrawan ya? Ya kalau kata teman-teman emang kayak gitu, tapi ya gue nggak ngerasa. Ini poin diferennya dia, karena susah sih nemu orang tuh sekarang, karena biasanya tuh gombal-gombal yang nggak jelas. Kalau ini tuh seninya ada gitu. Paling kalau gombal sekarang kan bapakmu tukang nasi ayam, iya kan? Itu bagus, lu udah nggak ikutin zaman lu ya. Sampai sekarang masih banyak gitu cuy, ya? cewek-cewek gombal. Nggak gitu lagi. Orang-orang indie ya. Tapi untuk menulis ini Ren ya, lu ngalamin kesusahan apa sih gitu? Mungkin dulu sempat krisis kepercayaan diri sih, karena kan itu lagi skripsian ya, lagi kuliah, tiba-tiba ngilang dari kelas selama 3 bulan kayak gitu. Jadi pas mau publish tuh kayak aduh teman-teman gue ngeliat nih gimana ya, gue diterima lagi nggak ya di angkatan kayak gitu. Tapi yang bikin gue comeback adalah pas gue bantuin mungkusin buku, itu teman-teman malah bantu ke kosan gue buat gitu. Jadi kayak ya dari situ malah dapat kepercayaan diri lagi. Jadi nggak cuman dapat buku tapi dapat kesempatan buat dekat sama teman-teman angkatan karena mereka bantuin gue juga sih. Ya mungkin itu kesulitan terberatnya ya. Terus yang kedua mungkin dari jujur ya, ketika udah kemana-mana gitu bukunya, kayak gue bukan tipe orang yang percaya kalau balas chat itu wajib sih. Gue nggak percaya. Cuman ketika buku tuh udah kemana-mana itu kayak Instagram tuh rame banget sama orang-orang yang mentionin apa sih nge-storyin buku gue kayak gitu. It's baru naik lah ya. Kayak gitu tuh kayak kadang-kadang gue ngerasa males balesinnya, tapi kadang-kadang juga mikir kalau itu adalah istilahnya kayak amanah berat banget ya bahasanya, adalah sesuatu yang Tuhan titipkan buat gue gitu. Mereka percaya sama gue kayak gitu kan. Jadi mungkin bisa gue kasih sesuatu buat mereka. Jadi kayak berat di situnya sih. Tapi ini benar sih. Gue sih. ngerasa gitu ya, kan subscriber gue juga lumayan. Cuman kalau di followers IG tuh kecil lah, gue nggak ngerti pasarnya beda juga sama di Twitter. Beda pasar beda cuy. Itu tapi ada beberapa yang DM gue kan, itu banyak banget, bukan beberapa ya, banyak banget sampai ada yang datang langsung buat sharing, terus ada yang WA. Gue sih lebih kayak teman Ren. Bang subscriber gue tuh kayak anjir ini gue sama di YouTube tuh nggak ada bedanya cuy, kayak santai. Dan gue, lo mau ilmu apa misalkan terus dari relasi gimana gue maksudnya kayak mereka tuh nyari tempat sharing kayak gitu kan. Nah tapi lo nggak pernah ngerasa po setiap beberapa waktu sekali kamu merasa penuh gitu, kayak terlalu banyak kamu balasin satu. Dan kalau gue nih tipe kalau balas orang tuh kalau dia nanya, gue tipe yang nggak mau balas 1-2 kata doang. Kadang-kadang malah gue sampai VN kayak gitu. Jadi kadang-kadang gue capek sendiri cuy. Jadi dulu gue bahkan sempat mengalokasikan 30 menit sebelum tidur tiap malam buat balasin chat doang. Dan stres lama-lama. Terus kayak kalau udah lagi istilahnya kayak males lagi nggak mood ya udah gue makanya buat YouTube dong. Jadi orang nanya apa bisa kian. Ajarin dulu edit video. Asik. Gampang itu kawan, sudah diatur. Karena temen gue juga banyak Ren, habis buat podcast atau YouTube sama gue itu dia udah banyak buat YouTube. Jadi gue bisa nyebarin manfaat lebih. Mantap. Enak sih gue lebih gitu. Dan kalau misalnya temen gue ada yang ngelonjak videonya naik, gue malah seneng cuy. Orang malah iri gitu ya. Gue malah seneng, gila kata gue. Oh ini bisa sukses dari apa yang ide dari gue. Tapi kalau misalkan dari lo ya Ren, menulis buku itu hobi atau jadi mata pencarian? Kalau gue hobi pribadi ya. Gue pribadi tuh nggak pernah. Gue tuh dulu kan pas zaman awal kuliah kan disuruh bikin proposal hidup ya sama ospek ya. Lu juga lah ya pasti. Istilahnya enggak punya kehidupan. Nah itu gue tuh tipe orang yang kalau bikin proposal hidup atau tujuan tuh nggak pernah bercanda kayak gitu. Istilah kayak benar-benar pengen gue rencanain, dan disitu nggak ada. Jadi penulis buku itu nggak ada. Jadi kayak out of nowhere kayak dapat ide pas lagi kecelakaan aja. Jadi emang sampai sekarang pun gue nggak pernah pengen itu jadi dalam tanda kutip sesuatu yang istilahnya mata pencaharian utama atau pekerjaan utama, enggak. Tapi ya karena gue senang aja kayak gitu, dan karena gue punya pasarnya aja kayak gitu. Jadi ya bakal gue terusin, tapi nggak prioritas pertama kayak gitu. Tapi itu kan sebenarnya susah ya Ren ya. Nulis buku kan nggak semua orang bisa dan nggak gampang ya. Kalau lo nulis kata 2 kata sampai 10 kata mungkin bisa. Ini kan jadiin tebal dan ada alurnya dipikirin, terus banyak lah pertimbangan. Tapi lo ngeliat kayak gitu, apa sih bener-bener yang kesusahan dari tulisan tuh ini, dari kata-kata yang baru yang lo lihat atau gimana? Tentang bagaimana susahnya pas nulis buku kayak gitu. Mungkin yang berat tuh kalau gue tuh kan karena model buku gue tuh lebih ke cerita-cerita kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh bingung buat
istilahnya membuat jembatan antara satu bab dengan bab lainnya kayak gitu. Mungkin di bagian situnya sih. Cuman menurut gue pribadi ya, ketika kita menulis itu hal yang bisa jadi senjata utama adalah baca. Karena gue pribadi malah ketika sering baca terpicu buat nulis gitu. Jadi karena ingin mengikat apa yang gue baca dengan menulis hal tersebut. Jadi ya menurut gue ya dua itu doang sih, gue gak ngerasa kayak berat-berat banget karena gue gak jadiin itu beban. Beda kan, kalau misalnya lo jadiin mata pencarian utama, ya lo bakal stres karena lo harus cepet kayak gitu dan deadline. Tapi kalau cuma hobi doang ya nggak ada bebannya kan. Kalau lagi mood lo nulis, kalau enggak ya nggak usah. Jadi kayak nggak ngerasa ada beban sama sekali. Benar. Tapi ini sih Ren, itu menurut gue passion sih, nggak bisa dipaksain. Iya. Walaupun orang terbiasa, tapi kalau apa ya, menurut gue itu anugerah sih menulis tuh. Iya nggak sih? Apa bisa kalau nggak punya passion tapi bisa dicoba-coba? Menurut gue gabungan dari keduanya sih. Ada yang emang dari kecil udah punya bakat buat nulis kayak gitu ya. Tapi walaupun yang nggak punya bakat pun tetap bisa nyoba dari awal, bisa kok menurut gue ya. Walaupun mungkin nggak bakal sekeren, seheboh, semena orang-orang yang punya bakat. Ya, cuman bukan berarti nggak bisa. Ya maksud gue kalau jadi penulis biasa pun bisa gitu kan. Tapi orang yang apa ya, yang punya jiwa lebih untuk menulis itu pasti berbeda sekali gitu, kayak Andre Hirata. Oh iya. Itu orang-orang yang mungkin menurut gue yang udah lahir buat jadi penulis gitu ya. Ya mungkin. Makanya gue bilang gue nulis nggak sekeren-kerenin, cuman istilahnya kan gue berusaha aja ya buat ngedapetin itu. Nah ini Ren, untuk orang yang ingin menulis buku nih, tips lo apa sih? Tips gue yang pertama tuh sebelum teknis ya, gue tuh pengen banget ngingetin buat semua orang yang pengen nulis nih. Ya nggak usah nulis lah, ngapain pun yang pengen kalian lakukan. Tapi kalian ngerasa kayak nggak ada yang mau baca lah, atau nggak ada yang beli lah kayak gitu. Gue tuh selalu percaya nih. Mungkin gue tuh dulu pernah nulis di Line, itu yang nge-like 30.000 coy. Yang nge-share puluhan ribuan kayak gitu. Ini kan ramai banget nulis di Line. Tapi gue pernah istilahnya mikir, mungkin nih yang nge-like 30.000, mungkin yang share puluhan ribu, tapi nggak ada satupun orang yang berubah atau dapat manfaat dari itu. Bener. Bisa jadi di sebelah gua ada orang yang ketika nulis tuh nggak ada yang like, nggak ada yang share, yang baca cuma satu. Tapi orang tersebut berubah gara-gara itu. Jadi gua nggak pengen kalian atau lu yang pengen nulis itu terlalu berpaku dari istilahnya jumlah yang beli atau jumlah yang share. Karena gue selalu percaya kalau ketika kita nulis, tulisan kita bakal bertemu dengan jodohnya, yaitu pembacanya. Jadi ya emang istilahnya mindsetnya harus kayak gitu dulu. Kalau enggak nanti bakal bandingin sama orang lain terus kayak gitu. Jadi malah ngiri sama orang lain terus kayak gitu. Terus yang kedua ya harus punya istilahnya, kalau bikin buku tuh jangan buru-buru cuy. Bener kayak harus disiapin istilahnya jangan ngejar terbit ya gitu. Bener, jangan ngejar terbit, jangan ngejar deadline. Karena mending ngalir aja, mending udah siap dulu baru digas. Alurnya udah bener, terus tipe itu jujur sederhana, tapi kadang-kadang gue tuh kalau baca tipe tuh kesel sendiri kayak gitu. Gue sering baca buku, baca tipe, padahal gue sendiri sering tipe sih. Cuman ya nggak apa lah ya, kesel sama sesuatu yang sering kita lakukan sendiri. Ya itu yang kedua sih, jangan sampai buru-buru atau jangan pernah buat istilahnya ngejar deadline kalau misalnya emang pengen bikin sesuatu yang bagus, dari hati atau bagus kayak gitu. Udah. Itu aja sih dua. Tapi kalau misalnya gue mau nyangkut yang pertama gitu kan, yang tentang manfaat membaca, itu balik sih, itu yang gue alamin untuk di YouTube kan. Jadi ini mungkin sharing juga buat teman-teman. Kayak di YouTube gue mungkin subscriber dikit, nggak lebih banyak orang yang prank atau drama ya. Iya sih ya. Mungkin gue nggak ngerti gitu ya. Wah gue nggak ngomong tuh sensasi tuh. Tadi kan pertama Naran udah bilang dokter nggak punya masa depan. Terus ini yang prank dan drama orang-orang sensasi. Hebat nih orang. Tapi itu gue alamin kan. Gue walaupun sedikit, tapi gue ngerasa walaupun sedikit banyak orang yang udah istilahnya bisa kena dampak dari chatan dia itu, sampai ada yang email, sampai yang benar-benar berubah, ada yang dari bandel banget ngalamin jadi yang bisa berubah lebih baik, terus kayak tentang perkuliahan tambah wawasan. Mereka tuh yang berharga bagi lu, mereka bener kan? Gue ngelihat gini ya Irene, ketika jadi content writer atau content creator, orang tuh tujuan awalnya dulu salah. Tujuan awalnya lu pengen terkenal, cari duit. Itu menurut gue nggak bonus cuy, itu bonus cuy. Maksud gue gini, kenapa gue buat YouTube atau buat apapun hal yang gue suka, karena gue ingin menyebar manfaat cuy. Asli, gue nggak peduli. Makanya kan ini kan idealis kita ya. Berantem sekarang ngomongnya kayak gitu bro. Jadi kan ini berbicara tentang idealis gitu ya Ren. Kayak tadi yang lo omongin kan tentang idealis juga. Jadi menurut gue kayak jumlah views, jumlah followers, jumlah subscriber itu nggak penting kan. Bener, asli gue nggak sepenting itu. Nggak sepenting itu. Mungkin kayak likes gue ya kalau di Instagram tuh nggak nyampe cepet cuy, dia udah ribuan, bukan ada teman-teman 20.000. Tapi gue ngelihat kalau di Indonesia
apa ya, masih mental inlander orang-orangnya. Jadi ya lu bayangin deh, mendingan lu dapat manfaat sedikit daripada lu ngebuat orang tuh jadi tambah bego gitu kan. Iya. Yang gue sayang kan content creator sekarang kan banyak kan lebih cari ujung-ujung lebih bisnis gitu Ren ya. Ya supaya bisa promote, endorse gitu. Iya. Nah berarti ini kita bahas tentang buku deh. Akan ada buku kedua lo nggak sih? Pengen. Emang draft udah ada sebenarnya sih. Dan ini pengen banget gue selesaiin juga. Cuman ya sama seperti yang gue bilang tadi, gue nggak ngeburu-buru. Dan gue akan ngalir aja kayak gitu. Jadi ya nggak ada. Ya target sih pengennya tahun ini kayak gitu. Cuman ya nggak apa namanya, nggak muluk-muluk banget harus tahun ini. Berarti itu ntar ada cerita tentang gue ya? Boleh lah. Lo berani bayar berapa ya royalti gue tuh? Gue kira lo yang bayar gue. Berarti lo sekarang udah dapat apa aja Ren? Udah dapat berapa juta gitu? Kalau buku itu literally nggak gue ambil keuntungan sih. Jadi emang dulu kan buku tuh dari awal emang buat 100% sih buat Palestina ya. Dulu emang lagi suka banget sama berita-berita sana, dan ya karena buat hobi juga, gue nggak pengen megang uang juga. Ya udah gue donasiin. Sekarang? Terus gitu ya semuanya sampai sekarang. Sampai sekarang? Berapa ya total? Mungkin 80 juta nih? Ada nggak sih? 110 kayak 10 juta total. Dan itu gue bagi dua kan, 50% buat Palestina, 50% buat kalau ada bencana, kalau ada yang minta donasi kayak gitu. Jadi kayak gue punya bank yang isinya itu misalnya donasi A gue kasih. Itu dari tahun berapa sih Ren? 2018. Oke. 2019 akhir. Kalau gue kan nulis buku juga ya, walaupun gak sebanyak lu ya, paling 1000-2000 eksemplar. Itu gue royalty fee gue semuanya emang buat panti asuhan sih. Jadi gue emang nulis buat passion, suka nulis karena dulu gimana ya, tanpa lu sadarin ya Ren, sebandel gue dulu. Iya kan asli. Tapi gue nulis 3 SMP gue terbit sih. Makanya gue kaget sih, gue tuh baru tahu lu nulis pas gue sempet nge-stalk lu beberapa pas lu ngubungin gue itu sih. Terus kayak gue penulis 3 buku ya gitu kan. Gue kayak pokoknya terus gue liat di blog lu ya kalau nggak salah ya. Ada kan buku lu kan. Nah itu gue baru liat di situ. Belilah, gimana sih? Gue kira bakal dikasih. Gue aja udah nggak megang di penerbit gue. Nah gue kaget sih, kayak kaget aja dulu, nggak nyangka dia bisa bikin ya dulu buku 3 SMP. Pangsa gue pas udah di Twitter sih, di Twitter pas masuk ke Instagram udah beda. Dan gue dulu nggak terlalu orang yang apa ya, introvert banget, jadi masih di DM orang nanya ini kayak bawel, terus gue deaktif. Apalagi gitu. Masih SMP kelas 3 Iya.